Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pertemuan terdahulu kita telah belajar tentang beriman kepada Al-Quran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada materi berikutnya, marilah kita pertama untuk berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran dan materi ilmu yang kita kaji bersama pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang keautentikan dan kemukjizatan Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Nah, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan kemudian berangsur-angsur Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Nah, ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, anakku sekalian, kalau kitab-kitab sebelumnya itu untuk menjaganya Allah serahkan kepada umat yang menerimanya. Tetapi untuk Al-Quran adalah Allah sendiri yang akan menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Dari ayat itu dapat kita ambil pelajaran bahwa yang menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran adalah Allah sendiri, sehingga kemurnian dari Al-Quran itu terjaga sepanjang masa. Nah, anak-anakku sekalian, dari beberapa kitab yang Allah turunkan dan beberapa mukjizat, hanyalah Al-Quran yang tergolong mukjizat akli. Nah, dari aspek kemukjizatan dapat kita lihat dari segi bahasa dan kandungan isinya. Dari segi bahasa, Al-Quran dari berbagai penelitian mengatakan bahwa susunan keindahan kata di dalam Al-Quran dan keindahan dari bentuk kalimatnya ini tidak ada bandingannya dengan karya sastra manapun dan karya siapapun. Kemudian dari sisi isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri mengandung beberapa hal, diantaranya adalah termasuk sejarah dan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Al-Quran juga berisi ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran kedudukannya adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batal, mana perintah dan mana larangan. Nah, selain sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Quran juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai pengganti kedudukan dari kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai tuntunan dan hukum di dalam menempuh kehidupan di dunia ini dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di akhirat.
Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai untuk menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat-umat yang terdahulu, termasuk fungsi Al-Quran sebagai obat, sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, dan lain sebagainya. Itulah secara singkat materi pembelajaran tentang keautentikan dan kemukjizatan Al-Quran dan sekaligus kedudukan dan fungsi Al-Quran. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anakku kaji dan pelajari di modul pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Nah, tugas kalian kali ini adalah yang pertama, mengerjakan aktivitas mandiri di modul pembelajaran halaman 9 dan penilaian bab 1 halaman 10 sampai dengan halaman 12 Romawi 2. Itulah pembelajaran pada kali ini, dan saya berharap anak-anakku sekalian tetap semangat untuk belajar di rumah, semangat untuk menjaga kebersihan, semangat untuk senantiasa beribadah, untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan dan dibebaskan dari segala mara bahaya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.